Pemprov Papua Tengah dukung penuh 3 rumah sakit. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui pejabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk, memberikan dukungan penuh terhadap 3 rumah sakit, diantaranya RSUD Nabire, RSUD Paniai, dan RSUD Timika. Selain ketiga rumah sakit tersebut, sejumlah dokter spesialis yang dulu pernah bekerja sama juga akan diupayakan. Di antaranya dokter spesialis jantung, dokter spesialis saraf, dokter spesialis organ dan mulut. Sementara untuk dokter jiwa yang belum ada di daerah ini akan diupayakan untuk mencari dari Jayapura. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Sumule, mengatakan terkait tim supervisor Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS melakukan survei akreditasi BLUD RSUD Nabire hari ini. Dirinya berbicara, akreditasi itu punya 2 makna. Kita bicara kendali mutu dan kita bicara kembali ke biaya. Jika kita bicara ke mutu, itu kembali ke rumah sakit, dan terakreditasi atau tidak ketika rumah sakit itu terakreditasi artinya mutu pelayanan itu baik. Dikatakan rapat yang pernah dilakukan di Hotel ZDF sinkron dengan apa yang dilakukan bersama akreditasi rumah sakit. Ada hubungan akreditasi puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Lebih lanjut, Dr. Silwanus mengatakan masyarakat kita itu tersebar di mana-mana. Puskesmasnya banyak, tetapi kalau masyarakatnya tersebar itu juga susah bagi kita untuk mengatasi. Pelayanan dasar itu juga akan menjadi baik. Dan dikatakan rumah sakit itu juga menjadi puskesmas raksasa, harusnya ada penyakit-penyakit tertentu yang diselesaikan di puskesmas. Akreditasi itu mempunyai 2 makna. Kita bicara tentang kendali mutu, kita bicara dengan kendali biaya. Bicara kendali mutu itu kita bicara rumah sakit itu terakreditasi atau tidak. Ketika rumah sakit itu terakreditasi, artinya mutu pelayanan itu baik di situ. Kalau kita bicara kendali biaya, itu kita bicara BLUD. Rumah sakit Nabire adalah 3 rumah sakit di Provinsi Papua Tengah yang sudah menjadi BLUD dan mereka bisa mengelola pembiayaannya. Itu menyangkut tentang kerja-kerja yang mereka sudah lakukan. Yang di JDF kemarin kita bicara tentang akreditasi puskesmas. Iya. Jadi apakah ada hubungan? Ada hubungan. Jadi kalau puskesmas itu terakreditasi, Bapak Bupati saya sampaikan di Nabire itu akan ada kurang lebih sekitar 12 sampai 13 puskesmas yang akan diakreditasi. Iya. Kita mempunyai 130 puskesmas di di Provinsi Papua. Yeah. Sorry, kita punya 146 puskesmas. Yeah. Kita punya 130 distrik. Artinya kalau jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah distrik, jumlah puskesmasnya sudah melampaui jumlah distrik. Yeah. Tetapi memang kalau orang bertanya kenapa layanannya belum bagus, ya karena memang kondisi kita. Masyarakat kita tuh kan bukan terkonsentrasi, dia tuh tersebar. Walaupun puskesmasnya banyak, tetapi kalau masyarakatnya tersebar ya agak susah juga kita mengatasi. Izin Pak Bupati akan bicara dengan teman-teman di komite medik. Ada sejumlah spesialis-spesialis yang dulu pernah ada kerjasama, terus hilang. Sekarang kita coba upayakan. Misalnya bedah saraf, bedah mulut, kemudian jantung. Pokoknya jiwa yang kita tidak punya, kita mengupayakan untuk bisa mencari dari Jayapura datang. Dan pembiayanya ditanggung oleh kami di pemerintah provinsi. Jadi kita baku bagi sudah. Nanti kalau kita beban semuanya kena kalau kita semua beban kena nanti goyang. Biayanya besar. Tapi saya minta sama Pak Bupati, kami juga tetap punya batas waktu. Artinya kita siapkan misalnya 2 tahun. Sesudah itu nanti Bapak-Bapak do yang lanjutkan begitu. Ya, saya merasa bersyukur hari ini saya sama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, sehingga pemerintah Provinsi Papua Tengah pun perhatian serius terhadap rumah sakit RSUD Nabire. Karena sementara RSUD Nabire ini kita tahu pasien terujukan dari beberapa kabupaten yang ada di wilayah Papua Tengah, sehingga perhatian daripada Provinsi Papua Tengah sangat mantap. Apalagi tadi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah sampaikan ke saya bahwa ada beberapa poli yang akan ditambahkan di RSUD, termasuk dokter ortopedi sudah ada, peralatan dan sebagainya sudah akan dilengkapi, akan dibantu juga pemerintah Provinsi Papua Tengah sehingga keluhan masyarakat, harapan masyarakat ini bisa terpenuhi.